Jadi fankihu ini fi'il amr. Fi'il amr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Cuman ternyata amr itu sendiri itu kan tidak semuanya wajib. Ada yang menunjukkan kepada sunnah, ada yang menunjukkan kepada wajib, ada juga menunjukkan mubah. Nah, itulah fankihu ma taba lakum minan nisa. Wa fi qaulihi alaihi salatu wasalam, dan juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini dikutip tanakahu ya fa inni mukasirum bikumul umam. Jadi tanakahu, nikahlah kalian ya, karena sesungguhnya ya aku suka dengan kalian itu ya menjadi umat yang besar. Jadi artinya apa? Jadi bahwa dalam ayat dan hadis ini kata fankihu ya, kata tanakahu dipahami dari sisi sighoh amrnya yang berbeda. Sighoh itu ya sebuah kepada bentuknya, apakah dia wajib, apakah dia sunat atau mubah. Nah, ini bicara tentang hukum daripada pernikahan di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menarik lagi ketika kita bicara tentang hukum perkawinan sebagai sebuah institusi yang syah secara agama dan kemanusiaan. Ini ada analisa bahwa hukum asal daripada perkawinan, pernikahan itu adalah mubah. Nah, ini akan kenapa dia mubah, kenapa dia mantub sunnah, kenapa dia wajib, atau bahkan bisa jadi haram. Nah ini karena al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berkisar ada dan tidaknya ilat. Jadi yang pertama bahwa hukum asal pernikahan itu adalah mubah. Jadi hukum nikah itu bisa menjadi wajib atau menjadi sunat atau menjadi haram atau makruh bagi seseorang sesuai dengan kondisinya. Nah, ini. Jadi kalau tadi saya sampaikan berbagai macam pendapat ulama tadi, dan ini ada uraian yang menarik bahwa bisa mubah ya, awalnya mubah, nah, itu bisa menjadi wajib atau bisa menjadi sunat atau bisa menjadi haram atau bisa menjadi makruh bagi seseorang sesuai dengan kondisi seseorang yang ingin nikah. Nah, ini kita bicara yang agak ini pendapat yang agak lentur dan fleksibel ya, fleksibel sesuai dengan kondisi. Nah, siapa yang dia sudah wajib nikah itu siapa? Ini kita bicara prinsip awal bahwa perkawinan, pernikahan institusi yang sah sesuai dengan agama dan juga institusi fitrah kemanusiaan. Siapa yang sudah wajib nikah itu? Dalam uraian ini Pak, ini dulu di dosen UIN Sunan Kalijaga, IAIN dulu Fakultas Syariah, Pak Kamal Mukhtar mengatakan orang yang diwajibkan nikah itu adalah orang yang sanggup untuk nikah. Nah, itu dia wajib. Jadi nikah menjadi wajib adalah karena dia sudah sanggup untuk nikah. Sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah ya. Maka melaksanakan pernikahan atau perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang. Nah, ini. Jadi nikah itu hukumnya sesuai dengan kondisi ya. Tadi disebutkan bisa mubah, bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram. Nah, ini bisa wajib itu bagi siapa? Orang yang sudah sanggup untuk nikah
dan dikhawatirkan akan jatuh kepada perzinahan ketika dia tidak segera nikah. Ini yang pertama. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam buku ini disampaikan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, ya, jika kalian mampu untuk nikah maka nikahlah. Falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari, ya, wa sanulil faraji wa malai mustati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Jadi artinya ini pentingnya pernikahan bagi orang yang sudah memiliki kemampuan. Wahai pemuda, jika kalian sudah mampu untuk nikah maka nikahlah. Karena fa innahu aghaddu lil basari wa sanulil faraj. Karena sesungguhnya nikah itu menjadi apa? Menjaga pandangan, ya. Aghaddu lil basari. Dan juga menjaga kemaluan. Nikah itu. Ini esensi daripada pernikahan itu. Bagi orang yang sudah mampu maka dia wajib. Karena dengan nikah itu sebagai benteng. Kalau memang belum mampu maka disarankan untuk berpuasa sebagai bentuk penjagaan, wija, apa itu penjaga. Jadi yang pertama wajib nikah bagi siapa? Orang yang sudah mampu nikah. Wajib itu. Gimana caranya lah, melalui orang lain lah, suruh nyarikan atau apa. Nah, maka memang pada prinsipnya tidak dianjurkan untuk hidup sendiri berlama-lama. Karena memang dengan nikah itu institusi yang bisa melindungi kita semua, ya, melindungi kita semua. Yang kedua, nikah bisa menjadi sunat, ya, bisa menjadi sunnah. Bagi siapa? Orang yang disunahkan nikah adalah orang yang memiliki kesanggupan untuk nikah dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang, ya, jadi dia sunnah, dia mampu, tapi dia punya kemampuan untuk menahan, walaupun itu juga sulit secara kita sebagai manusia biasa, ya, kalau sudah mampu segalanya, badan sehat, enggak nikah, ini ya sebenarnya rawan, ya. Cuman di sini sunnah itu bagi orang yang mampu, tapi dia mampu menahan, ya. Walaupun sulit mampu menahan, itu mampu menahan gimana? Kalau sudah kita punya kemampuan, ya, materi cukup, badan sehat, ya, umur sudah lewat lagi apalagi. Nah, jadi setelah kemudian demikian, ya, sunnah adalah bagi orang yang mampu nikah, ya, tetapi dia sanggup memelihara diri, ya, sanggup memelihara diri. Akan demikian melaksanakan pernikahan adalah lebih baik baginya, karena Rasul SAW dalam berbagai sabdanya itu menganjurkan untuk nikah. Memang itu adalah institusi agama. Jadi yang pertama tadi wajib, dia punya kesanggupan tapi tak sanggup menahan. Nah, kalau sunnah itu sanggup nikah tetapi dia sanggup menahan yang terlarang, meskipun ini juga sulit. Nah, bisa juga makruh, ya, bisa juga makruh, ya. Jadi ternyata bisa juga makruh. Siapa yang makruh nikah ini adalah orang-orang yang makruh hukumnya nikah adalah orang yang memiliki, ya, orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk nikah. Ya, tidak memiliki kesanggupan, ya. Ini terjemahnya luas, tidak sanggup memiliki ini, ya. Tidak sanggup memiliki kemampuan untuk nikah, ya. Yang mana pada hakikatnya itu orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk nikah, ya, dibolehkan untuk melakukan pernikahan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan. Ya, jadi memang ini pemilahan-pemilahan yang juga mesti kita ketahui, ya. Jadi orang yang tidak punya kemampuan, ya, yang tidak punya kemampuan, ya,
untuk nikah ya. Nah kemudian dia juga boleh melakukan pernikahan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu. Walaupun ini terjemahnya juga agak sulit di lapangan ya, agak sulit di lapangan, tetapi ini juga harus didudukkan, harus mengerti bagaimana kondisinya. Nah berikutnya, bisa juga nikah itu akan menjadi haram bagi seseorang ya. Ini bagi seseorang, ini lebih kepada individu-individu, bukan ke umumnya ya. Kalau secara prinsip umum pernikahan itu adalah sebuah institusi resmi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai saluran yang sah dan resmi bagi agama dan juga bahkan sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu tadi menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, menjadi haram, itu kembali kepada pribadi-pribadinya, kondisinya kayak apa. Nah, bisa juga pernikahan menjadi haram itu bagi ya orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk nikah, tetapi kalau dia nikah diduga akan menimbulkan kemadharatan terhadap pihak yang lain. Ya, jadi seperti misalnya ya, orang yang suka membunuh ya, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain ya. Jadi ini berpulang kepada kondisi individu-individu ya. Jadi memang kalau diterjemahkan ke lapangan juga agak sulit ya, karena banyak sekali ya, dia masih pengangguran tetapi begitu nikah dia semangat kerja banyak ya, semangat kerja banyak. Jadi artinya pada prinsipnya terlepas daripada nikah menjadi wajib ya, nikah menjadi sunnah, nikah menjadi makruh ya, nikah menjadi mandub dan sebagainya, itu terlepas dari itu ya, yang pasti institusi pernikahan itu adalah syariat yang Allah berikan sebagai penyaluran yang benar, penyaluran yang sah ya di dalam kehidupan kita, dan itu ya resmi, tidak ada penyimpangan seharusnya. Jadi penyimpangan ada LGBT, ada perzinahan dan sebagainya, itu adalah penyimpangan. Yang resmi adalah pernikahan, karena memang Allah ciptakan laki-laki perempuan itu adalah untuk berpasang-pasangan ya. Nah kemudian tujuan agama itu mensyariatkan perkawinan ya. Yang pertama untuk melanjutkan keturunan ya, itu menjalankan keturunan, ini tujuan yang pertama. Makanya di dalam Al-Quran itu ya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang tujuan daripada perkawinan ini ya. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan ya, hidup dan penyambung cita-cita dalam membentuk keluarga yang bahagia sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi misinya adalah agama ya. Kita bayangkan kalau LGBT itu merajalela ya, sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, apa yang terjadi? Maka misi yang pertama itu sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin dari sisi penyakit yang ditimbulkan itu ya, mungkin ini ahli kedokteran yang mengetahui ya, bahayanya orang yang sesama jenis ini memiliki implikasi penyakit yang luar biasa. Walaupun saya tidak memahami penyakit yang kayak apa, mungkin bisa para ahli, para kedokteran yang akan tahu ya bahwasanya itu memiliki implikasi penyakit yang luar biasa ya. Bagi pelaku sesama jenis ini resikonya besar ya bagi kesehatan. Sepaham saya bisa menular juga penyakit seperti ini ya. Makanya kenapa dilarang agama, memang resikonya besar. Jadi tujuan agama, bahkan semua agama ini langsungkan pernikahan itu pertama melanjutkan keturunan ya, melanjutkan keturunan. Maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali, misalnya juga dalam hadis Nabi SAW, tazawwajul wadudal waluda fa inni
mukasirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Jadi intinya pernikahan itu melanjutkan keturunan dan kelak menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu suka ketika kelak di akhirat itu pengikutnya banyak. Ya. Tentunya pernikahan yang demikian, pernikahan yang berdasarkan agama, memisi agama, yakni melanjutkan keturunan dan melanjutkan risalah kenabian. Ini secara mendasar dulu, ya. Melanjutkan risalah kenabian atau risalah Islam, ya. Kita punya generasi Islam yang banyak, generasi pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, jadi pertama melanjutkan keturunan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, ya. Menjaga perbuatan diri yang dilarang. Maka tadi saya katakan menukil hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Maka nikahlah. Falyatazawwaj, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi dia bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga kemaluan. Nah, jadi ini tujuan perkawinan ini. Maka disarankan untuk tidak berlama-lama sendirian, ya. Tidak berlama-lama sendirian, harus ya bagi yang masih sendiri ya pengajian pagi ini segera untuk ya segera langsungkan pernikahan, yang itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di situ banyak hikmah, di situ banyak manfaat untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perkawinan seperti itu. Nah, kemudian juga di antara tujuan dari perkawinan, ya, itu adalah untuk menimbulkan rasa cinta, kasih sayang suami istri. Jadi rasa cinta, kasih sayang suami istri. Yang dalam Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fil dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ada sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sering-sering saya sampaikan, mawaddah itu lebih disebabkan oleh keindahan fisik, ya, keindahan fisik. Kalau rahmah itu lebih kepada hati. Tapi dua-duanya nggak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Kalau anak-anak muda itu jatuh cinta rata-rata karena fisik, ya. Karena fisik, ya. Tapi saya itu pernah saya ceritakan, punya kakek waktu itu sama nenek itu umur udah 70-an. Kalau salah satunya diajak pergi itu ditunggu di depan pintu, Pak. Saya ingat betul tuh, nenek saya lagi berobat, lagi nggak enak badan, berobat itu umur 70 lebih. Kakek saya itu nunggu di depan pintu itu sampai pulang, padahal baru berangkat dari tunggu di depan pintu sampai pulang ditunggu. Nah ini, itu rahmahnya betul-betul masuk, ya, rahmah. Jadi tidak ada sebentarnya dicari. Itu betul-betul cinta sejati seperti itu. Mawaddah warahmah. Jadi ya kalau mawaddah saja ya nanti 40 masih sayang, begitu 50 udah nggak sayang lagi. Jadi mawaddah warahmah itu dua aspek yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu resep untuk mencari jodoh itu kan tungkahul mar'ah li arba'in, ya. Dinikahi wanita itu karena 4, 5 liha, wali nasabiha, wali jamaliha. Menikahi perempuan itu karena apa? Hartanya. Karena apa? Nasabnya, dia nasab orang, dia anaknya orang hebat, ya. Kemudian wali jamaliha, kecantikannya. Terakhir Nabi mengatakan wali diniha, dan agamanya, fasbar bidatiddin, ya. Jadi fasbar bidatiddin. Jadi maka disuruh mengejar agamanya dulu. Jadi agama ini nomor satu. Maka dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa nomor satu. Buya Hamka mengatakan bahwa fasbar bidatiddin ini, agama itu ibarat angka 1, ya. Angka 1, ya, angka 1. Kalau ditambah 0 banyak, dia akan tambah nilainya. Tambah nilainya, ditambah 1 0, tambah lagi nilainya. Yang pasti agama itu nomor 1, kata Buya Hamka. Ibaratnya demikian. Nah,
Kalau dapat wanita ya ataupun dapat suami itu balikannya, karena sekarang ya menikah juga saling ini kan, saling mencari ya. Dapat suami, dapat istri yang agamanya bagus ya, ditambah cantik, ditambah kaya, ditambah orang hebat ya, nilainya nolnya belakangnya banyak Pak ya. Tapi yang pasti agama itu diutamakan. Fasbar bidati tinta ribat yadaka. Ya, makanya di dalam Islam itu kan utamanya adalah agama. Maka larangan untuk menikahi atau dinikahi oleh orang musyrik. Wala tangkil musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabaskum. Jadi ya tidak boleh ya nikahi orang-orang musyrik, orang musyrikah ya. Wa alamatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabaskum. Jadi seorang hamba sahaya yang hitam, yang legam pun ya, kalau dia beriman lebih baik daripada orang musyrik yang cantik sekalipun, walau a'jabatkum ya. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu wala abtum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Demikian juga seorang wanita muslimah jangan mau dinikahi oleh orang musyrik, meskipun dia menarik hati. Maka dalam Al-Quran ini wala abdu mu'minun, hamba sahaya, seorang budak yang hitam ya, yang beriman khairum min musyriki walau a'jabakum, lebih baik daripada orang musyrik yang walaupun itu menggoda hati. Ulaika yad'una ilan nar wa Allah yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni. Jadi orang-orang musyrik mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surganya. Jadi dan juga ampunannya. Jadi misi yang utama adalah agama tadi. Jadi ini institusi pernikahan ya, di awal kita kajian kita karena lagi marak LGBT ya, kita sama-sama minimal mengingatkan kita bersama bahwa institusi pernikahan satu-satunya saluran resmi di dalam percintaan ya, karena memang itu kodrat Allah dan kodrat manusia. Artinya LGBT, perzinahan dan sejenisnya yang berkaitan dengan itu adalah penyimpangan dari sisi agama dan juga penyimpangan dari sisi sosial. Sudah suruh ya Pak? Sudah suruh belum? Sudah. Demikian yang saya sampaikan sebagai bentuk pengingat semata. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan itu bentuk protes kita terhadap LGBT. Minimal kalau Allah tanya itu kelak di yaumil qiyamah, kita sudah menolak pada hari ini, kan begitu, dengan bentuk kajian kita. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Mari kita tutup doa ala hadhihi niyah wa liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila
الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Nasrul minallah wa qarib astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.